karena ini gue pengen ngebahas tentang Mission Impossible Reckoning Breakdown. Mission Impossible Reckoning Breakdown ini menceritakan tentang Ethan Hunt yang kembali harus melakukan misi mustahil melindungi senjata berbentuk kunci dari tangan yang salah. Banyak sekali orang-orang yang ingin mengambil si senjata ini. Senjata ini sangatlah penting karena ini bisa membuka suatu hal yang masih dirahasiakan apa. Ethan Hunt sendiri tidak tahu. Dia bertemu dengan pickpocket lady alias pencopet wanita yang juga mengincar hal ini tanpa tahu apa kegunaannya. Yang pasti Ethan Hunt juga mempunyai tujuan untuk melindungi hal ini dengan melindungi kunci itu dari tangan yang salah. Ketika dia menerima misi ini, dia harus berhadapan sama tadi pencuri wanita yang akhirnya akan menjadi temannya nanti. Di awal film mereka berusaha untuk satu sama lain menipu, karena kan pickpocket itu kan alias pencopet itu kan jago untuk menipu ya. Sedangkan Ethan Hunt ini terkenal dengan trik-triknya yang bisa menyamar dan segala macamnya. Banyak sekali trik-trik khas Mission Impossible yang keluar ini. Ethan Hunt dalam melindungi kunci ini sama sekali tidak tahu kegunaan kunci itu untuk apa, dan kunci itu bukan berada di tangannya. Kunci itu berada di tangan salah satu atau beberapa orang yang juga ingin melengkapi kunci tersebut, karena kunci itu tersebar di beberapa orang. Baru bisa digunakan ketika kunci itu lengkap. Jadi banyak sekali dia melakukan transaksi untuk mengetahui apa sih sebenarnya kegunaan kunci ini. Nah, untuk melindungi hal tersebut ternyata Ethan Hunt harus menghadapi masa lalunya. Ethan Hunt harus menghadapi masa lalunya dibantu dengan si pencopet wanita tersebut. Masa lalunya ini datang dengan nama Gabriel, tapi sebenarnya Gabriel ini bukan nama sesungguhnya. Dia adalah nama samaran yang sebenarnya Gabriel ini bukan lawan yang kaleng-kaleng juga sebenarnya. Bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan, apalagi banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidupnya Ethan Hunt setelah dia menerima pinangan dari Mission Impossible Incorporated. Possible Mission Incorporated. Hal ini membuat Ethan Hunt harus jeli banget untuk mendapatkan kunci tersebut. Kunci tersebut sebenarnya udah sempat berada di tangannya Ethan Hunt. Ethan Hunt di sini dibilang bahwa kamu juga dibilang ke si pencuri wanita itu, kamu juga dikejar-kejar karena kamu mengetahui keberadaan kunci itu. Bukan cuma mengejar aku nih, bukan cuma aku yang dikejar karena ingin merebut kunci itu, tapi kamu juga terlibat jadinya. Jadi kamu harus bekerja sama dengan kita untuk mengamankan kamu. Sebenarnya Ethan Hunt ini tahu bahwa dia cuma mengulur waktu supaya si pencuri wanita ini pada akhirnya juga harus direlakan untuk menjadi korban atau sandra, karena pada akhirnya yang bisa selamat cuma satu. Tapi untuk meyakinkan bahwa
untuk mengamankan si pencuri wanita ini, dimana Ethan Hunt juga pengen mengamankan semuanya gitu ya, teman ceweknya dari Possible Mission Incorporated gitu juga datang, terus ada beberapa teman-temannya, dia pengen lah semuanya selamat dari misi mematikan ini gitu. So dia harus paling tidak mencoba untuk menyelamatkan si pencuri wanita ini dan mengajak dia kerjasama. Again aku bilang Gabriel atau seorang yang udah nggak punya identitas ini bukan lawan yang mudah, bukan lawan yang kacang untuk dilawan, karena dia juga mempunyai suatu siasat yang bisa ditandingi sama Ethan Hunt. Sebenarnya gini ya, sebenarnya ketika kita ngomongin soal Mission Impossible gitu ya, mungkin polanya sama. Aku bilang film ini bagus untuk dinikmati, untuk dinikmati bisa dinikmati, tapi kalau dalam sisi cerita ya dia mempunyai cerita yang mirip-mirip, tapi kali ini aku penasaran di akhir kuncinya akan kemana gitu, makanya aku bertahan sampai akhir. By the way ini di pisah jadi 2 part ya, ini adalah part pertama. Dari awal sebenarnya kunci ini sebenarnya sudah menjadi rebutan banyak orang tanpa dijelaskan, jadi kita dibawa nih ya tanpa dijelaskan sebenarnya kunci ini buat apa sih gitu. Kalau ngomongin Mission Impossible tadi ceritanya memang klise gitu-gitu aja, tapi dia punya penikmat sendiri yang akhirnya filmnya bisa dinikmati bukan karena dari segi ceritanya gitu, tapi dari segi sebagai penonton aku enjoy nontonnya, tapi bukan karena ceritanya gitu. Ada cerita menarik di Amerika tentang Mission Impossible 7 dan juga Over Armored, dimana minggu depan, seminggu setelah ini, hari Rabu, aku akan nonton lagi Oppenheimer. Mereka itu rebutan layar di Amerika. Siapa sih yang akan menang? Menurut aku Mission Impossible mempunyai chance untuk sebenarnya merebut layar di Amerika, tapi Oppenheimer juga dia pintar untuk membus pasarnya gitu ya. Dia memakai teknik IMAX yang sebenarnya dibilang sebenarnya dia punya apa ya, chance untuk di IMAX gitu, karena ada Oppenheimer. IMAX-nya dibeli semua sama Oppenheimer, itu yang agak menarik di Mission Impossible dan Oppenheimer. Pertengkaran antara mereka yang bikin menarik itu sebenarnya. Nah kita pengen tahu nih mana yang lebih bagus, itu yang aku bisa bahas dari Mission Impossible. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.